Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Nama saya Dinantio. Banyak orang yang panggil saya Dinan. Di video pertama saya mau sharing tentang satu hal, yaitu tentang sebuah rasa tanggung jawab. Banyak hal sebenarnya, rasa tanggung jawab itu seperti apa, diterapkan di situasi seperti apa, tapi saya ingin bercerita tentang satu hal, bahwa saya adalah salah satu pelatih bola voli di salah satu klub di Semarang. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah tentang rasa tanggung jawab yang harus dipunyai oleh para atlet-atlet atau siswa di sebuah klub, khususnya di klub saya. Hal ini sering terjadi karena ketika seorang siswa atau murid atau atlet yang masuk di klub saya, ketika dia sudah menjadi atau memiliki kemampuan dengan kemampuan yang lebih baik dari sebelumnya ketika dia masuk pertama kali, rasa tanggung jawab seakan-akan berkurang. Bukan menghilang, tapi berkurang. Saya ambil contoh seperti ini. Misalnya satu anak, dia masuk ke sebuah klub voli. Awalnya dia tidak bisa, kemudian dilatih terus menerus, setiap minggu latihan satu minggu 3 kali, bahkan sampai 1 minggu penuh, dan kadang masih ditambah di rumah, latihan fisik dan sebagainya. Ketika dia sudah menguasai kemampuan-kemampuan yang ada pada dalam voli, kemudian dia menambah atau jam terbang dia tambah dengan main di luar, atau bahasanya mungkin tarkam, rasa tanggung jawab seakan-akan menghilang dan muncul rasa seperti star syndrome yang efeknya akan menjadi buruk untuk atlet itu sendiri atau bahkan untuk klub bisa saja. Seperti halnya tadi contohnya, ketika seorang anak sudah punya star syndrome, kemudian rasa tanggung jawabnya menghilang atau berkurang, dia merasa bahwa dia adalah pemain yang paling bisa diandalkan. Dia merasa bahwa dia adalah pemain yang hebat. Kemudian dia merasa bahwa dia tidak akan pernah diganti atau dia akan selalu dimainkan. Perasaan atau perubahan sifat seperti ini akan menimbulkan efek negatif. Efek negatifnya salah satunya apa? Seorang atlet ini lupa bahwa klub yang ia setiap hari latihan, yang ia tempati setiap hari dia latihan, bukan klub profesional. Klub ini klub amatir, klub pembinaan, yang mereka berjalan dari dana murid itu sendiri, dari swadaya orang-orang, bahkan mungkin donatur, bukan dari sponsor, bukan seperti klub profesional yang ada. Nah, atlet ini merasa bahwa dia ketika sudah memiliki jam terbang tinggi, mempunyai skill yang lebih baik, dia akan merasa bahwa saya hanya butuh latihan. Tapi dia lupa bahwa fasilitas yang dia dapat ketika berlatih di klub tidak gratis. Dia harus membayar, dia harus
iuran, sama seperti halnya atlet-atlet yang lain yang masih belajar. Hal ini sering terjadi di perbola voleyan, khususnya di Kota Semarang, khususnya di klub yang saya latih. Kenapa saya cerita seperti ini ya? Karena ingin membuka wawasan, ingin membuka hati nurani mereka-mereka yang sedang berlatih voli, sedang mencoba untuk menggali minat bakatnya di bidang voli. Kenapa penting sekali? Karena selama dia masih berlatih di tim voli yang notabene adalah tim binaan atau tim yang bukan profesional, maka hal ini akan menjadi bumerang untuk dia sendiri. Contohnya, dia tidak akan lama eksis dalam hal dia tidak bisa mengikuti kejuaraan yang lebih tinggi, ya paling mentok mungkin tarkam, mungkin ya antar kampung seperti biasa, antar desa. Saya bedakan dengan atlet-atlet yang ketika mereka punya rasa tanggung jawab, mereka ingin terus berlatih, mereka sadar bahwa latihan ini tidak gratis, mereka sadar bahwa saya butuh latihan. Mereka bertanggung jawab bahwa latihan apapun fasilitas yang disediakan oleh klub adalah dari mereka dan untuk mereka. Bahkan untuk kegiatan tryout atau sparring partner atau apapun itu pertandingan, itu mereka juga swadaya dan mereka paham bahwa ini dari saya dan untuk saya. Saya butuh latihan, saya butuh eksis di dunia voli, saya harus sadar, saya harus bertanggung jawab bahwa latihan yang saya lakukan ini menggunakan fasilitas klub dan bukan milik pribadi atau profesional. Masih minimnya atlet-atlet yang mempunyai pemikiran seperti ini. Jadi mereka sadar bahwa harusnya seorang atlet itu separuh hidupnya adalah latihan, separuh hidupnya adalah kebosanan, kejenuhan latihan. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa atlet yang ketika dia sudah jenuh latihan, maka dia tanpa sadar kalah dalam arti dia tidak bisa melawan rasa bosan. Rasa bosan, rasa jenuh itu pasti ada dalam konteks semua hal olahraga, kegiatan. Rasa bosan itu pasti ada, tapi bagaimana cara kita berpikir, berinovasi bahwa saya butuh latihan ini untuk karir masa depan saya. Saya butuh latihan untuk menjaga kondisi tubuh saya. Apabila nanti ketika bertanding, ketika diajak bermain, bertanding, tidak mengecewakan. Nah, mereka yang pemain yang memiliki rasa tanggung jawab yang kurang, terkadang tidak berpikir sampai hal itu. Padahal contohnya banyak. Contoh ketika atlet-atlet yang mereka sangat eksis, bahkan sampai usia yang seharusnya mayoritas atau kebanyakan atlet voli di Kota Semarang itu mereka sudah tidak bermain. Mereka sudah lebih sering fokus ke melatih. Tapi dengan rasa tanggung jawab mereka sadar bahwa mereka ini butuh, mereka ini atlet, jadi harus latihan, harus jaga kondisi, makan minum dengan yang baik, yang membuat kondisi tubuh mereka prima. Contoh-contoh seperti ini terkadang
tidak dipikirkan betul-betul oleh mereka yang tidak memiliki rasa tanggung jawab itu sendiri. Saya hanya berbicara dalam konteks atlet bola voli, bukan konteks global, karena rasa tanggung jawab itu global, dan pengertiannya global. Atlet bola voli sebenarnya masih bisa eksis sampai usia 30 tahunan ke atas, karena notabene kalau di internasional itu 30 ke atas, 35 mereka masih bisa menunjukkan kualitas mereka di kelas profesional. Nah, seharusnya atlet-atlet ini, atlet-atlet lokal khususnya, mereka harus sadar bahwa dengan mereka menjadi seorang atlet setengah hidupnya, mereka bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Jadi bukan semata-mata saya sudah memiliki kemampuan, teman-teman saya masih di bawah saya, jadi saya akan terus eksis. Tidak. Selama kalian masih butuh latihan, kalian akan butuh latihan terus. Dan salah satu caranya untuk eksis dalam dunia voli ya seperti itu. Contoh lagi, misalkan ada satu orang, mereka berlatih voli dari kecil, kemudian sampai diajak bermain ke daerah-daerah. Kemudian ketika kembali ke klub untuk latihan, mereka merasa seperti klub itu hanya seperti pusat rehabilitasi. Jadi ketika mereka butuh latihan, capek untuk bertanding terus, kemudian mereka melampiaskan ke latihan, datang ke klub. Sedangkan klub, anak-anak yang sering rajin datang, rajin latihan, mereka heran, ini orang kok gak pernah kelihatan, tiba-tiba latihan, terus libur lama, tiba-tiba latihan lagi. Nah, orang-orang ini salah satu ciri orang yang mereka kadang tidak punya rasa tanggung jawab bahwa mereka butuh. Kembali lagi, mereka latihan itu bukan di klub profesional, mereka latihan di klub yang amatir, klub pembinaan. Jadi fasilitas apapun yang disediakan di klub itu yang bayar, ya mereka harus bayar untuk latihan, maintenance alat-alatnya, bayar gor lapangan. Nah, orang ini kadang kemudian mengeluh, daripada latihan di sini suruh bayar, mending ikut si A, diajak tarkam terus. Nah, pemikiran-pemikiran ini yang pada akhirnya akan membuat mereka menjadi pemikiran pecundang kalau menurut saya, karena yang mereka pikirkan hanya material oriented. Jadi yang penting saya diajak tarkam, yang penting nggak bayar latihan, pergi. Padahal untuk seorang atlet itu harusnya makanannya ya latihan, makanannya ya pola hidup sehat, nggak asal-asalan seperti itu. Masih banyak sebenarnya contoh-contoh yang mencerminkan atlet yang kurang seperti orang-orang ini yang saya contohkan tadi. Oke, karena tadi gelap ya, jadi masih banyak orang-orang yang mencerminkan mereka tidak bisa menjadi atlet panutan. Atlet panutan itu padahal
ada contohnya, ada orangnya, tinggal mereka mencontoh. Oh, latihannya seperti ini. Toh latihan dari zaman dulu sampai sekarang konsepnya sama, metodenya yang berbeda. So jadi pesan saya untuk kalian-kalian yang ingin apapun itu, entah itu voli, sepak bola atau yang lainnya, jadilah seseorang yang bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan. Maka dengan kalian bertanggung jawab dengan apa yang kalian lakukan, insya Allah hal-hal positif yang kalian dapat itu akan lebih banyak, bukan hanya dari diri kalian sendiri, bisa dari sekitar kalian, dari keluarga kalian, dari orang-orang di sekeliling kalian yang merasakan efek baik dari apa yang kalian tunjukkan ke orang lain itu sendiri. Oke, itu saja. Mohon maaf apabila ada salahnya. Ini video pertama saya, tunggu video-video selanjutnya. Thank you.